Hey guys, welcome back to my channel. Selamat datang di video terbaru Tips Hemat. Bersama dengan aku lagi, Nike. Di video kali ini kita mau bahas tentang gimana sih cara jadi YouTuber di tahun 2021 ini. Jadi YouTuber itu merupakan pengalaman yang sangat menarik buat aku. Pastinya aku belajar banyak hal, mulai dari gimana cara bikin konten, gimana cara edit video. Terus yang paling banyak itu pastinya tentang finansial, karena topik kita di channel ini adalah mengenai finansial. Dan ditambah lagi aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari channel YouTube ini. Jadi aku bakal menjawab pertanyaan dan sharing pengalaman serta observasi aku gimana sih menjadi seorang YouTuber. Beberapa pertanyaan yang akan aku jawab yaitu pertama, kalau misalkan kamu bingung mau menentukan topik channelnya apa ya. Yang kedua, kamu merasa nggak punya skill yang cukup, contohnya kamu malu ngomong depan kamera atau kamu nggak tahu gimana cara edit video. Terus yang ketiga, kamu merasa nggak punya peralatan untuk menjadi seorang YouTuber, contohnya kamera, terus software untuk editing videonya pakai apa. Terus yang keempat, mau tahu pendapatan YouTuber berapa sih? Cara monetisasinya gimana sih? Dan yang kelima, pertanyaan-pertanyaan lain seputar misalkan, sekarang kan udah banyak banget channel YouTube, apa nggak telat mulai di tahun 2021? Terus publish videonya harus seberapa sering ya? Atau pertanyaan seperti, aku masih ada kerjaan full time nih, cara bagi waktunya gimana ya? Jadi aku bakal menjawab semua pertanyaan itu, dan aku bakal taruh timestamp juga di bagian deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan kamu tertarik dengan topik tertentu, kamu bisa klik aja di waktunya mana topik yang kamu tertarik untuk ketahui lebih lanjut. Kita mulai dari bahasan yang pertama, yang aku rasa banyak orang yang mau mulai channel YouTube tapi mereka nggak tahu mau topiknya itu tentang apa. Hal pertama yang harus kamu tahu menurut aku adalah tujuan dari channel kamu buat apa. Di sini dari hasil eksplorasi aku ada dua hal, yaitu yang pertama entertaining, yang kedua educating. Kebanyakan orang ketika mereka nonton YouTube itu adalah buat entertainment. Jadi ketika mereka mau relax, ketika mereka mau istirahat, mereka buka YouTube supaya mereka bisa mendapatkan entertainment. Tapi ada tipe kedua, di mana mereka buka YouTube untuk mempelajari sesuatu. Nah, yang ini sifatnya lebih ke educating. Idealnya ketika kita membuat video, meskipun tujuan utamanya adalah educating, tapi kalau kamu bisa meletakkan sisi entertainment-nya, biasanya akan bisa jauh lebih diterima oleh orang. Tapi sebisa mungkin setiap konten yang dibikin itu juga mengandung unsur entertainment-nya. Jadi contohnya meskipun kamu channelnya tujuan utamanya adalah buat edukasi, tapi kalau misalkan ada unsur entertainment-nya, maka orang akan merasa itu jauh lebih gampang untuk dicerna. Nggak perlu mikir, nggak perlu kondisinya lagi mau belajar sesuatu, tapi at the end of the day mereka bakal mendapatkan sesuatu edukasi dari konten yang kamu bikin. Idealnya seperti itu. Dan itu juga yang sebenarnya ingin aku capai dari channel Tips Hemat ini. Makanya aku punya beberapa konten seperti Budget With Me, dimana itu sebenarnya tujuannya untuk mengedukasi tentang financial literacy. Tapi aku bikin sesuatu yang kreatif sehingga orang nontonnya pun itu sifatnya lebih ke entertainment. Nah, setelah jelas tujuan channel kamu lebih mengarah ke entertaining atau educating, menurut aku hal kedua yang harus kamu tentukan adalah topik yang kamu pilih itu harus either expertise kamu, sesuatu yang kamu benar-benar ngerti dan pinter, atau yang kedua, topik yang kamu tertarik atau kamu ingin belajar lebih lanjut. Khususnya apabila topik kamu itu tujuannya untuk mengedukasi. Karena tentu aja kamu nggak mau memberikan informasi yang salah kepada viewer kamu. Jadi kamu harus benar-benar ngerti topiknya, atau kamu ingin belajar lebih lanjut tentang topik itu, sehingga tiap kali kamu membuat video, kamu harus riset lebih lanjut, kamu harus belajar dulu, baru kamu bikin videonya untuk viewer kamu. Tentu aja idealnya kamu tertarik dengan kontennya, dan kamu juga ngerti banget dengan kontennya. Tapi kan tentunya ketika kita mulai sesuatu nggak selalu perfect, nggak selalu kita pinter banget mengenai topik tertentu. Jadi at least kita udah mencoba untuk memulai, dan berikutnya yang penting kita terus menambah ilmu kita dan mau improve diri kita sendiri. Tips berikutnya yang menurut aku penting adalah kamu bisa mulai dengan topik yang niche atau spesifik, tapi seiring waktu setelah kamu mendapatkan audiens utama kamu
kamu bisa explore topik baru atau topik yang sama tapi membawakannya dengan cara yang berbeda. Dengan seperti itu, kamu akan bisa mendapatkan audiens yang baru secara terus-menerus. Dan misalnya kamu udah posting video banyak banget tapi kamu merasa kok nggak ada progresnya ya, kok nggak nambah view-nya, nggak nambah subscriber-nya, jangan lupa untuk selalu bereksperimen dengan konten baru, topik baru, atau bisa juga topik yang sama tapi membawakannya dengan cara yang baru. Jadi eksperimen itu penting banget ketika kamu membuat channel YouTube. Tapi yang kedua yang mau aku bahas di video ini adalah merasa nggak punya skill-nya. Contohnya, malu ngomong di depan kamera, nggak tahu gimana cara edit video, nggak tahu gimana cara ambil video yang benar. Aku sendiri seorang introvert, jadi ngomong di depan kamera atau public speaking in general bukan sesuatu yang aku nyaman lakukan. Jadi menjadi seorang YouTuber ini bener-bener aku harus keluar dari comfort zone aku. Tapi kalau misalkan kamu malu pakai banget untuk bicara di depan kamera, maka ada beberapa alternatif solusi yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, misalnya kamu bisa pakai teleprompter. Jadi kalau ngomong di depan kamera itu membuat kamu nervous sampai lupa mau ngomong apa, maka kamu bisa pakai teleprompter, siapkan skripnya dulu, terus kamu actually tinggal baca aja. Jadi yang perlu kamu lakukan itu adalah meningkatkan skill membaca kamu sehingga kamu nggak terlihat seperti membaca. Tapi ketika kamu baru mulai channel YouTube, seharusnya hal-hal seperti itu tuh nggak menghentikan kamu untuk membuat channel atau video pertama kamu. Jadi kalau kamu lihat video pertama aku di tahun 2019 lalu, itu banyak banget di komentarnya bilang aku ngomongnya kayak robot. Karena pas kita baru mulai, tentu aja kita belum percaya diri, kita belum punya skill ya. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin sering kamu ngomong depan kamera, kamu akan semakin pintar melakukan hal tersebut sehingga hasilnya juga akan menjadi lebih baik. Alternatif solusi yang lain yaitu kamu bisa membuat tipe video yang pakai voice over aja. Jadi untuk gambar videonya sendiri nggak harus kamu ngobrol di depan kamera, tapi kamu bisa pakai cara yang lain. Nanti aku bakal kasih beberapa contoh channel YouTube yang menurut aku videonya bagus banget tapi nggak ada satu kali pun orangnya ngomong di depan kamera. Nah, untuk ambil videonya itu sendiri sebenarnya nggak ada skill yang susah-susah banget yang harus kamu pelajari. Jadi kalau sifat videonya yang cuma kamu ngomong di depan kamera, ya kamu tinggal taruh kameranya aja sebenarnya di depan kamu. Kalau misalkan kamu mau masukin footage di video kamu supaya videonya terlihat lebih menarik, inspirasi aku biasanya adalah aku lihat YouTuber-YouTuber lain yang memang punya skill di bidang videografi dan aku pelajari gimana sih caranya mereka mengambil video footage mereka. Dan biasanya aku pilih-pilih juga. Aku paham, aku punya alat terbatas, aku punya skill videografi terbatas, jadi aku pilih yang biasanya simple untuk ambil video footage-nya. Sementara untuk video editing, menurut aku nggak ada hal yang susah banget atau sophisticated banget ketika kamu memulai channel kamu atau video-video pertama kamu. Yang penting yang kamu tahu itu adalah gimana caranya nge-cut video dan keluarin bagian yang kamu nggak mau, masukin bagian yang kamu mau doang, dan jadikan satu kesatuan video yang utuh. Jadi kamu nggak butuh efek-efek yang wah banget yang biasanya YouTuber punya. Cukup simple, dan yang lebih penting itu sebenarnya adalah isi atau konten dari video itu sendiri. Hal yang ketiga yaitu terkait dengan alat-alat untuk menjadi seorang YouTuber. Contohnya kamu mungkin butuh kamera, kamu butuh tripod, kamu butuh mikrofon. Nah, ketika aku mulai channel YouTube aku di tahun 2019 lalu, hal wajib yang aku punya itu adalah kamera dan tripod. Untuk kamera sendiri sebenarnya yang kamu butuhkan cukup kamera HP doang. Karena sampai sekarang pun kamera yang aku gunakan itu adalah kamera HP. Jadi ketika kamu baru mulai, kamu tentunya masih mau tes kan, apakah ini sesuatu yang memang ingin kamu kerjakan long term, apakah ini sesuatu yang kamu suka, apakah ini sesuatu yang memberikan kamu progres sehingga kamu mau lanjut lebih lama mengerjakan channel YouTube ini. Aku mau share juga beberapa item yang sekarang udah aku upgrade. Dari dulu cuma punya kamera handphone dan juga tripod, sekarang aku punya alat-alat lain yang aku pakai juga, seperti contohnya mikrofon dan juga lampu yang mengarah ke muka aku tiap kali aku mengambil video YouTube. Aku berasa mikrofon itu penting banget karena suara videonya jadi jauh lebih baik, dan kalau lampu aku berasa itu membantu banget ketika aku berada di ruangan yang gak kena sinar matahari langsung, atau ketika aku mau ambil videonya di malam hari. Karena aku kan punya kerjaan full time, jadi aku nggak bisa ambil video
siang hari, kecuali di weekend. Jadi most of the time aku ambil videonya itu di malam hari. Tapi kalau misalkan aku ambil video di malam hari dengan kamera handphone, biasanya kalau tanpa lampu tambahan itu hasilnya akan jelek banget. Nah, jadi aku punya rekomendasi lampu yang bisa kamu pakai kalau misalkan kamu ambil videonya di ruangan yang cahayanya kurang. Berikutnya yaitu software untuk edit videonya. Seperti yang aku bilang tadi di awal ketika kamu bikin YouTube, efek-efek yang luar biasa itu sebenarnya nggak dibutuhkan. Jadi yang kamu butuhkan adalah keluarin atau buang bagian yang kamu nggak mau aja. Dan untuk melakukan itu, banyak software gratis yang bisa kamu pakai kalau fungsinya cuma itu. Contohnya kalau aku pakai MacBook itu ada namanya iMovie. Itu gratis, nggak perlu tambahan uang apa-apa, dan cara pakainya juga simple banget. Hal berikutnya yaitu mengenai berapa sih pendapatan YouTuber, dan pasti banyak yang tertarik dengan topik ini juga, dan kamu sebenarnya bisa cari banyak banget di luar sana video yang udah ngebahas spesifik tentang monetisasi dan berapa sih pendapatan YouTuber. Dari pengalaman aku, sumber pendapatan YouTuber itu ada dua. Yang pertama, AdSense atau iklan tiap kali ada viewer yang nonton video kita, dan yang kedua dari sponsored video, yaitu ketika brands memutuskan untuk kerjasama dengan channel kamu lewat sebuah video. Untuk mendapatkan penghasilan dari AdSense tadi ada syarat dari YouTube, yaitu yang pertama, kamu harus udah punya 1000 subscriber dan video kamu secara total udah ditonton lebih dari 4000 jam. Sementara untuk sponsored video itu nggak ada angka yang pasti, setiap YouTuber, setiap brand itu punya preference mereka masing-masing. Kalau Tips Hemat sendiri itu pertama kali di reach out oleh brand untuk bekerja sama ketika subscribernya mencapai sekitar 3000-an subscriber. Pasti banyak yang penasaran nih di sini pendapatan Tips Hemat berapa sih? Aku bakal share, tapi aku nggak bisa share screenshotnya ataupun details analytics-nya karena sebetulnya itu bertentangan dengan policy atau agreement-nya dengan YouTube atau AdSense-nya sendiri. Tapi aku bisa share bahwa channel Tips Hemat itu baru mulai monetisasi setahun setelah aku bikin video pertama aku. Dan secara total nih, sampai sekarang penghasilan dari AdSense untuk channel Tips Hemat ini adalah sekitar 10 juta rupiah. Jadi sebulannya bisa dibilang secara rata-rata itu nggak nyampe 1 juta rupiah. Tapi di luar dari AdSense itu, channel Tips Hemat sendiri udah bekerja sama dengan beberapa brand. Kalau kalian notice dan nonton videonya Tips Hemat, kalian pernah lihat aku pernah kerja sama dengan Ajaib, Bibit, pernah dengan Buku Kas juga. Jadi untuk channel Tips Hemat sendiri, pendapatan aku ada dari dua sumber itu. Dan sejauh ini kalau dihitung, sebenarnya pendapatannya itu lebih besar dari sponsored video atau dari brands dibandingkan dengan dari AdSense-nya YouTube. Oke, berikutnya aku mau menjawab beberapa pertanyaan lain yang mungkin jadi pertanyaan kamu juga terkait dengan bikin konten di YouTube. Yang pertama yaitu, telat nggak sih mulai bikin video di YouTube tahun 2021? Jawabannya enggak, dan enggak pernah ada kata telat untuk kamu bikin konten di internet. Logikanya seperti ini. Dari yang aku perhatikan, kalau misalnya nih, aku nonton video di YouTube kontennya tentang finansial. Nah, begitu aku selesai nonton konten tersebut atau nonton video tersebut, YouTube malah akan merekomendasikan konten mirip dari YouTuber yang lain. Jadi kamu jangan berpikir bahwa udah kebanyakan ada YouTuber lain yang ngebahas konten yang sama. Karena sebenarnya YouTube akan tetap merekomendasikan konten kamu kalau memang konten kamu itu bagus dan ketika orang nonton konten kamu, mereka suka dengan konten tersebut. Hal yang kita bisa lakukan adalah memberikan sudut pandang yang berbeda untuk topik yang sama. Jadi meskipun topik yang sama udah dibahas oleh YouTuber lain, tapi kalau kamu bisa memberikan pandangan yang unik, pandangan yang berbeda, sehingga orang lain ketika nonton mendapatkan ilmu yang baru, hal yang baru dari konten yang kamu bikin, maka kamu akan tetap bisa menarik perhatian dari viewer-viewer kamu. Berikutnya, posting atau publish video harus seberapa sering ya? Idealnya kamu bisa posting secara reguler, contohnya seminggu sekali. Tapi lagi-lagi dari pengalaman aku, yang paling penting itu adalah kontennya bagus dan berkualitas. Jadi meskipun kamu publishnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, itu nggak masalah, yang penting kualitasnya bagus. Jadi ketika bikin video, harus selalu pikirkan tentang kualitas, bukan kuantitasnya ada berapa. Yang terakhir yaitu, kalau misalkan kamu punya kerjaan full time, cara bagi waktunya gimana? Nah, ini cocok banget karena kebetulan aku juga masih ada kerjaan full time, jadi dari Senin sampai Jumat, dan aku bikin video itu kalau nggak di weekend,
yaitu setelah jam kerja di malam hari. Makanya tadi aku bilang penting banget punya lampu sehingga kalau kita bikin video di malam hari, kualitas videonya tetap bagus. Nah, aku sendiri biasanya nargetin seminggu sekali. Tapi kalau misalkan lagi banyak deadline atau banyak kerjaan lain, jadi aku nggak kekejar untuk bikin satu video per minggu, maka maksimal aku usahakan satu video per 2 minggu. Sekian dulu sharingnya mengenai cara memulai channel YouTube kamu di tahun 2021 ini ya. Kalau misalkan kamu masih punya pertanyaan lain, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti pasti akan aku jawab pertanyaannya. Dan kalau kamu mau memberikan ide mengenai topik video berikutnya yang harus aku bikin di channel Tips Hemat, jangan lupa juga untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dan dukung aku di channel ini dengan subscribe lewat tombol di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye! Yang penting kamu bisa cut di bagian, yang penting kamu bisa jadikan itu sebagai satu video kesatuan.